Om Swastiastu. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Ibu Sang Yang Dewasa. Nah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Nyaya Darsana. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih yang terhormat kepada Ibu Niloh Purnamaswari Pranuwanti SAG MPD, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Nah, sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Niketut Warastini dengan NIM akhir 02 sebagai moderator, dan rekan Saya Kadek Ilsa Bonita dengan NIM akhir 19 sebagai seorang penyaji. Nah, baik. Sesi perkenalan sudah kita lalui, selanjutnya kita langsung saja ke sesi pembahasan materi. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian Nyaya Darsana. Nah, dimulai dari kata darsana terlebih dahulu. Nah, darsana berasal dari urat kata dars yang artinya melihat, kemudian menjadi kata darsana yaitu penglihatan atau pandangan. Kata darsana dalam hubungan ini berarti pandangan tentang kebenaran atau filsafat. Darsana adalah ilmu yang mempelajari bagaimana caranya mengungkapkan nilai-nilai kebenaran hakiki yang dijadikan sebagai landasan untuk hidup yang dicita-citakan. Nyaya darsana secara umum dikenal sebagai tarkavada atau diskusi tentang perdebatan suatu darsana. Nah, nyaya darsana mengandung ilmu diskusi atau disebut dengan vada vidya dan ilmu perdebatan atau disebut dengan tarkavada. Nyaya darsana didirikan pada tahun keempat sebelum Masehi oleh Maharishi Gautama dan ditulis dalam sistem Nyaya Sutra. Sistem ini dikenal juga dengan nama sistem filsafat Aksapada. Nah, dari beberapa pengertian di atas, jadi Nyaya darsana dapat diartikan sebagai suatu cara memperoleh kebenaran atau Brahman. Nah, sistem filsafat ini secara kritis berurusan dengan masalah-masalah metafisika dan mengandung diskusi tentang psikologi, logika, metafisika, dan teologi. Baik, untuk materi yang kedua yaitu mengenai pendiri filsafat Nyaya. Pendiri dari filsafat Nyaya adalah Maharishi Gautama atau juga dikenal dengan Gautama atau Aksapala. Oleh karena itu, sistem Nyaya juga sering disebut dengan sistem Aksapala. Nah, sistem filsafat ini menaruh perhatian utama terhadap cara berpikir dan metode untuk mengadakan penelitian yang kritis untuk mendapatkan pengetahuan tentang realitas yang tertinggi. Oleh karena itu, ajaran Gautama menekankan pada aspek logika, sehingga pada ajaran ini sering dipergunakan untuk mengembangkan kekuatan cara berpikir kritis bagi siswa. Oke, selanjutnya untuk materi yang ketiga, yaitu mengenai sumber ajaran Nyaya. Ada 5 sumber ajaran Nyaya. Yang pertama ada Nyaya Basya ditulis oleh Wastatyana. Yang kedua ada Nyaya Wartika ditulis oleh Udayotakara. Yang ketiga ada Nyaya Wartika Tatparyatika ditulis oleh Wascapati. Yang keempat ada Nyaya Wartika Tatparya Parisuda Kusumanjali ditulis oleh Udayana. Dan yang terakhir adalah Nyaya Manjari ditulis oleh Jayanta. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai sifat ajaran Nyaya. Pandangan filsafat Nyaya menyatakan bahwa dunia ini tidak dapat terlepas dari yang namanya pikiran. Kita dapat memiliki pengetahuan tentang dunia ini dengan melalui pikiran yang dibantu oleh indera. Oleh karena itu, sistem filsafat Nyaya ini dapat disebut sebagai sistem yang realistis atau nyata. Pengetahuan ini dapat disebut benar atau salah, tergantung daripada alat-alat yang dipergunakan untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Di mana, secara sistematik, semua pengetahuan menyatakan 4 keadaan, yaitu yang pertama ada subjek atau yang disebut dengan pramata, yang kedua ada objek atau yang disebut dengan prameya, yang ketiga ada keadaan hasil dari pengamatan atau yang disebut dengan pramiti, dan yang terakhir ada cara untuk mengamati atau pengamatan yang disebut dengan pramana. Sistem filsafat Nyaya meyakini bahwa alam semesta beserta seluruh isinya merupakan hasil dari ciptaan Tuhan. Keberadaan dari alam semesta tidak lain adalah sebagai tempat dari jiwa setiap makhluk untuk menikmati kamarnya masing-masing. Tuhan disebutkan bersifat pribadi dan tidak dapat ditangkap oleh pikiran serta indera yang lain. Baik, itu tadi penjelasan mengenai sifat-sifat ajaran Nyaya. Selanjutnya ada pokok-pokok ajaran Nyaya. Nyaya Darsana merupakan ajaran yang mengedepankan mengenai bagaimana hakikat Brahman bisa dibuktikan dengan ilmu logika.
Nyaya menilai segala sesuatu dapat dibuktikan secara logika atau rasional tergantung dari alat yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Teori penciptaan ini memiliki kesamaan dengan konsep Waisiseka, di mana dikatakan bahwa alam semesta diciptakan Tuhan dengan tujuan yang telah direncanakan, sehingga terdapat adanya hukum sebab akibat. Maka dari itu, untuk memperoleh kebenaran tersebut, sistem Nyaya mengemukakan ada 16 pokok pembicaraan atau padarta yang perlu diamati dengan diteliti, yaitu yang pertama ada pramana, adalah suatu jalan untuk mengetahui sesuatu secara benar. Yang kedua ada prameya, adalah sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan yang benar atau objek dari pengetahuan yang benar, yaitu kenyataan. Yang ketiga ada samsaya, atau keraguan terhadap sesuatu penyataan yang tidak pasti. Yang keempat ada prayojana, adalah akhir penglihatan seseorang terhadap sesuatu benda yang menyebabkan kegagalan aktivitasnya untuk mendapatkan benda tersebut. Yang kelima ada drestanta, adalah suatu contoh yang berasal dari fakta yang berbeda sebagai gambaran yang umum. Yang keenam ada sidanta, atau mengajarkan sesuatu melalui sistem pengetahuan yang benar. Yang ketujuh ada awaya, adalah berpikir sistematis melalui metode-metode ilmu pengetahuan. Yang kedelapan ada tarka, atau alasan yang dikemukakan berdasarkan suatu hipotesa untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang benar. Yang kesembilan ada nirnaya, adalah pengetahuan yang pasti tentang sesuatu yang diperoleh melalui metode ilmiah yang sah. Yang kesepuluh ada wada, adalah suatu diskusi yang didasari oleh perilaku yang baik dan garis pemikiran yang rasio untuk mendapatkan suatu kebenaran. Yang ke-11 ada jalpa, adalah suatu diskusi yang dilakukan oleh kelompok yang tujuannya hanya untuk mencapai kemenangan tanpa memikirkan kebenaran. Yang ke-12 ada witanda, adalah jenis perdebatan di mana lawan berdebat itu tidak mempertahankan posisi tetapi hanya melakukan penyangkalan atas apa yang dikatakan oleh lawan debatnya. Yang ke-13 ada hedwabasa, adalah alasan yang kelihatannya masuk akal tapi sebenarnya tidak, atau dapat dikatakan sebagai suatu kesimpulan yang salah. Yang ke-14 ada cala, adalah suatu penjelasan yang tidak adil dalam suatu usaha untuk mempertentangkan sesuatu pernyataan antara maksud dan tujuan. Jadi sesuatu yang perlu dipertanyakan. Yang ke-15 ada jati, adalah suatu jawaban yang tidak adil yang didasarkan pada analogi yang salah. Nah, yang terakhir ada nigra hastana, adalah sesuatu kekalahan dalam berdebat. Nah, selanjutnya bagi Nyaya dibutuhkan instrumen lain atau alat agar pengetahuan awal bisa valid. Maka dibangunlah 4 alat atau yang disebut dengan catur pramana, yaitu pratyaksa, anumana, upamana, dan sabda. Untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, keempat pramana ini adalah sistem epistemologi Nyaya. Yang pertama ada pratyaksa pramana atau proses pengamatan langsung. Pada pratyaksa pramana atau pengamatan secara langsung memberikan pengetahuan kepada kita tentang objek-objek menurut keadaannya masing-masing. Pengetahuan ini disebabkan adanya hubungan langsung antara panca indera dengan objek-objek yang diamati, di mana hubungan ini sangat nyata. Karena setiap indera dijadikan dari salah satu unsur semesta yang jumlahnya 5 buah atau panca mahabhuta, sebagaimana dunia yaitu akasa, bayu, teja, apah, dan pertiwi. Lalu yang kedua ada anumana pramana atau penglihatan melalui penyimpulan. Sangat penting dalam suatu proses pengamatan dalam Nyaya Darsana. Dalam pengamatan ini dapat diperoleh pengetahuan secara langsung terhadap objek yang diamati. Tetapi pada pengamatan ini terdapat suatu perantara di antara subjek dan objek, di mana pengamatan langsung dengan panca indera tidak secara langsung menyimpulkan hasil dari pengamatan, tetapi melalui tahapan. Walaupun tampaknya proses pengamatan di sini melalui suatu perantara, tetapi perantara itu sendiri berkaitan dengan sifat dari objek yang diamati. Lalu yang ketiga ada upamana pramana atau pengamatan melalui perbandingan. Upamana pramana merupakan cara pengamatan dengan membandingkan kesamaan-kesamaan yang mungkin terjadi atau terdapat di dalam objek yang diamati dengan objek yang sudah ada atau pernah diketahui. Konsep dasar upamana adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang hampir sama agar apa yang kita bandingkan
tersebut dipahami oleh para orang lain, walaupun orang tersebut belum pernah menyaksikan secara langsung apa yang kita maksudkan. Lalu yang keempat ada sabda pramana atau pengamatan melalui penyaksian. Sabda pramana adalah pengetahuan yang diperoleh melalui kesaksian atau sabda dari seseorang yang dapat dipercaya, kata-katanya, ataupun dari naskah-naskah yang diakui kebenarannya. Karena itu, hal ini terdapat dua jenis kesaksian, yaitu yang pertama ada laukita dan yang kedua ada vaidika sabda. Baik, terima kasih untuk penyaji atas presentasinya yang sangat luar biasa. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau salah kata. Terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya. Kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.